Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan seterusnya merupakan tempat-tempat yang kita kunjungi setiap hari. Tempat di mana kita membaca, menonton, dan mendengarkan berbagai jenis konten. Ada konten yang ringan, ada konten yang melawak, ada yang mendidik, hingga yang memberikan pengaruh buruk. Saking buruknya, sampai ada konten yang merenggut nyawa. Konten, informasi yang dikemas dan didistribusikan. Dulu, mayoritas konten yang kita konsumsi berasal dari TV, buku, koran. Sekarang dengan media sosial, Instagram, YouTube, TikTok. Sesuai dengan artinya, pembuatan konten dimulai dengan memilih pesan atau informasi yang hendak disampaikan. Sama seperti video ini dan semua video yang gue bikin. Bisa sesederhana ingin menghibur dengan membuat konten lucu-lucuan, ringan. Bisa juga yang berisi substansi, sehingga kontennya cukup berat. Yang manapun itu, konten tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan kita. Misalnya, seri film Sesame Street, yang mendorong orang-orang untuk membaca. Bahkan, ada juga konten-konten yang mendorong orang untuk berlibur ke kebun binatang, perpustakaan, museum, dan seterusnya. Sekarang, kan pertanyaannya berubah. Kalau di awal bertanya seberapa jauh konten yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kita, berubah menjadi konten apa yang sebaiknya gue konsumsi agar dapat mendorong tindakan-tindakan yang positif. Prinsipnya, GIGO. Garbage in, garbage out, atau sampah masuk sama dengan sampah yang keluar. Ini merupakan konsep yang umum di dunia sains. Bila yang dimasukkan sampah, maka hasilnya pun sampah. Konsep ini juga berpengaruh ke kehidupan kita, teman-teman. Bila kita mengkonsumsi konten yang kurang bermanfaat, maka tindakan kita, pola pikir kita, dan pandangan kita juga tidak akan bermanfaat. Nah, sebaliknya pun begitu. Makanya, kalau di makanan ada peribahasa you are the thing that you eat, you are the food that you eat. Tapi kalau di konten, ada you are the media that you eat. Diet artinya pola makan. Konten diet adalah pola konsumsi konten di mana kita memilih secara sadar nih teman-teman, konten yang kita konsumsi. Ya, kadang terdengar kan bahasa HP doang di-upgrade, tapi otaknya kagak. Nah, di sini gue mau menceritakan pola konsumsi konten yang akan lebih bermanfaat. Bukan dengan mengurangi jumlah jam di media sosial, bukan. Karena hidup kita memang sudah berada di dunia digital, tapi dengan memberikan persentase dan variasi terhadap konten yang dikonsumsi. Dari awalnya yang hanya mengkonsumsi konten hiburan, ditambahkan ke konten yang mendidik dan atau memberikan pengetahuan yang lebih luas. Persentasenya menjadi begini. Dari yang awalnya 100% hiburan, menjadi 70% hiburan, 30% edukasi. 30% edukasi ini misalnya nonton konten-konten video yang berbentuk investigative journalism, atau bahkan lecture pembahasan di kampus yang ada di YouTube. Contohnya video-video Harvard yang ditaruh secara gratis di YouTube. Jadi, katakan setiap hari menghabiskan waktu 10 jam di media sosial untuk mengkonsumsi konten-konten hiburan. Nah, sekarang dari 10 jam itu, 3 jam kita gunakan untuk menonton video yang lebih bermanfaat. Contohnya, nonton video-video hipotesa, QAnon, bahkan video-video yang gue bawa ini pun sebenarnya edukasi. Menonton konten-konten edukasi, baik dalam bentuk video atau artikel, menumbuhkan konsentrasi kita, teman-teman. Ya, karena kita membutuhkan fokus untuk bisa mencerna konten tersebut. Menumbuhkan fokus ini merupakan hal yang penting, teman-teman. Karena setiap dari kita
sudah mulai terbiasa dengan konten-konten yang berdurasi 5-30 detik. Sehingga kita terkadang nih susah untuk berkonsentrasi. Makanya perlu dilatih ulang. Coba deh kalian duduk dan fokus. Berkonsentrasi 5 menit. Apakah masih bisa? Bila iya, bagus. Bila tidak, berarti menonton video-video edukatif dapat juga membantu dirimu untuk melatih konsentrasi. Oke, berarti kalian semua udah nangkep ya? Pesan gue di video ini sederhana. Apa yang kamu konsumsi akan mempengaruhi pola pikirmu, kebiasaanmu, dan pada akhirnya kualitas hidupmu. Jadi, mulailah menjaga, mengatur, bahkan mengalokasikan waktu secara sadar untuk mengelola konten yang dikonsumsi di media sosial. Coba tulis rekomendasi channel YouTube yang menurut kamu bermanfaat. Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.